Layar ponselku masih menyala di atas meja nakas, menampilkan kalender digital yang sudah kutandai lingkaran merah sejak 3 bulan lalu. Liburan keluarga, begitu bunyinya. Tapi di seberang ruangan, koper milik Bram, suamiku, sama sekali belum tersentuh. Sementara itu, 3 koper, 1 milikku, dan 2 koper anak-anak dengan stiker kartun yang mulai mengelupas, sudah berdiri rapi di dekat pintu. Jadi, benar tidak bisa, Mas? Tanyaku sekali lagi, suaraku mungkin terdengar lebih lelah daripada yang kumaksudkan. Bram menghela napas panjang di ujung telepon. Suara bising samar-samar, mungkin lalu lintas atau drum mesin, terdengar di latar belakang. Nania, aku sudah bilang. Proyek ini diperpanjang. Klien minta revisi besar-besaran. Aku nggak bisa tinggal. Ini menyangkut reputasi kantor. Reputasi. Selalu itu yang dia utamakan. Aku memijat pelipisku. Tapi kamu sudah janji, Mas. Adit sudah menunggu setahun penuh. Kamu tahu sendiri dia sampai menabung uang jajannya. Aku tahu, jawabnya cepat, nadanya defensif. Nanti ku ganti liburannya. Bilang saja pada Adit, ayah sedang berjuang buat dia juga. Perjuangan. Kata itu terasa hampa di telingaku. Perjuangan macam apa yang membuat seorang suami semakin dingin pada istrinya? Perjuangan macam apa yang membuatnya lupa pada ulang tahun anak bungsunya minggu lalu? Mas, anak-anak sudah lama sekali menunggu, desakku lagi, mencoba menahan getar di suaraku. Lombok ini impian kita. Justru itu, Nania. Karena ini proyek besar, aku nggak bisa main-main. Suaranya sedikit meninggi. Sudahlah. Kamu berangkat saja sama anak-anak. Aku benar-benar enggak bisa. Nanti aku transfer untuk tambahan di sana. Aku terdiam. Lagi-lagi janji transfer. Padahal, saat aku meminta uang bekal liburan 2 hari lalu, jawabannya adalah, lagi seret, Nan. Gaji tertahan. Aneh. Seorang manajer proyek senior di perusahaan multinasional gajinya tertahan? Tapi aku menelan protes itu. Demi keutuhan, Nania. Selalu itu mantranya. Ya sudah kalau begitu, jawabku akhirnya, menyerah. Oke. Jaga diri, ya. Hati-hati di jalan. Salam buat anak-anak. Love you. Panggilan ditutup bahkan sebelum aku sempat menjawab. Love you. 3 kata yang kini terasa seperti formalitas dingin, seperti tanda tangan di akhir email kantor. Ayah nggak jadi ikut, ya, Bunda? Aku menoleh. Si bungsu, Adit, berdiri di ambang pintu kamar. Piyama bergambar dinosaurusnya terlihat kebesaran di tubuhnya yang kurus. Matanya yang bulat menatapku penuh harap yang hampir padam. Hatiku mencelos. Bagaimana aku harus menjelaskan pada anak 8 tahun ini bahwa ayahnya lebih memilih tumpukan kertas daripada tawa mereka? Aku berjongkok, merengkuhnya. Ayah ada kerjaan tambahan, sayang. Nggak bisa ditinggal. Seketika, bibir mungilnya melengkung ke bawah. Air mata mulai menggenang. Selalu begitu. Ayah nggak pernah punya waktu. Adit nggak mau ke Lombok kalau nggak ada ayah. Adit maunya ke Bali. Katanya di Bali ada pantai yang banyak mainannya. Rengekan Adit berubah menjadi tangisan keras. Si sulung, Rara, 15 tahun, dan si tengah, Doni, 12 tahun, muncul di belakangnya dengan wajah cemas. Bunda, Adit kenapa lagi? Tanya Rara. Aku menggendong Adit, mencoba menenangkannya. Ayah nggak bisa ikut. Dan sekarang Adit nggak mau ke Lombok. Dia maunya ke Bali. Bali? Doni menyahut. Wah, keren. Temanku baru pulang dari sana, Bun. Katanya lebih seru dari Lombok. Rara mengangguk. Aku lihat di TikTok juga gitu, Bun. Banyak kafe-kafe lucu. Yah. Sudah, Bun. Ke Bali aja, yuk. Biar Adit nggak nangis lagi. Aku menatap ketiga anakku bergantian. Lombok sudah direncanakan. Hotel sudah di DP. Tapi melihat wajah Adit yang memerah karena menangis dan antusiasme Doni serta Rara. Baiklah, putusku. Kita ke Bali. Besok pagi kita urus tiket barunya. DP hotel di Lombok, ya sudah, anggap saja hangus. Aku membaringkan Adit di tempat tidur. Tapi janji, ya,
Nggak boleh rewel lagi. Adit mengangguk cepat, tangisnya langsung berhenti, berganti senyum cerah. Asyik. Kembali. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, laptop menyala. Aku membatalkan penerbangan ke Lombok, hanya dapat refund 30% dan memesan 3 tiket baru ke Denpasar. Lalu, aku membuka aplikasi perbankan. Tabunganku. Tabungan anak-anak. Aku menggigit bibir. Uang yang dijanjikan Bram tak kunjung masuk. Gaji tingginya entah menguap kemana. Belanja bulanan semakin dipas, uang jajan anak sekolah nyaris tak cukup. Saat kutanya, jawabannya selalu, kebutuhan kantor banyak, atau, kamu nggak ngerti, Nan. Inflasi lagi tinggi. Dia marah. Selalu marah jika ditanya soal uang. Seolah-olah aku, yang mengorbankan karirku yang sedang menanjak sebagai lulusan terbaik untuk menjadi ibu rumah tangga, tidak berhak tahu kemana perginya penghasilan suamiku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku memindahkan isi tabungan daruratku dan sebagian tabungan pendidikan anak-anak ke rekening utama. Cukup untuk tiket, hotel standar di dekat pantai, dan uang saku selama 5 hari. Ini demi anak-anak, batinku. Saat itulah ponselku bergetar lagi. Nama yang tak terduga muncul di layar. Sinta. Adikku. Aku mengerutkan kening. Aneh. Sinta hampir tidak pernah menelepon. Sejak dia lulus kuliah, dengan biaya penuh dariku saat aku masih bekerja, dan mendapatkan pekerjaan mentereng di firma hukum, dia seolah lupa punya kakak. Dia sibuk dengan kehidupannya, teman-temannya, dan kemewahan barunya. Halo, Sin. Sapaku, sedikit curiga. Mbak Nania? Halo, Mbak. Sorry ganggu malam-malam. Suaranya terdengar ceria, terlalu ceria. Lagi sibuk, Mbak? Lagi mau beres-beres. Kenapa, Sin? Oh, enggak. Cuma mau tanya. Aku dengar dari Mas Bram, Mbak besok mau liburan, ya? Ke Lombok, kan? Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Iya. Kenapa memangnya? Ah, enggak apa-apa, Mbak. Keren banget, deh. Have fun, ya, di Lombok. Salam buat keponakan-keponakanku yang lucu. Ya, makasih, Sin. Oke, deh, Mbak. Udah dulu, ya. Cuma mau memastikan itu aja. Bye. Panggilan ditutup. Aku terdiam, mematung di sofa yang dingin. Cuma mau memastikan itu aja. Kenapa dia harus memastikan tujuanku? Kenapa dia tahu dari Bram, padahal Bram bilang dia sibuk kerja? Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas. Beberapa bulan lalu, aku tak sengaja membuka WhatsApp Bram yang tergeletak di meja makan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang disimpan dengan nama Sinta Ga. Hani, nanti malam jadi, kan? Aku tunggu di tempat biasa. Kangen banget. Jantungku seperti diremas. Hani, saat itu juga Bram keluar dari kamar mandi. Dia melihatku memegang ponselnya. Dengan panik, dia merebutnya. Siapa, Hani, Mas? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Bukan siapa-siapa, bentaknya. Itu Sinta, teman kantor di General Affairs. Biasa kami bercanda begitu. Kamu nggak usah lebay, deh. Teman kantor? Bercanda? Tapi hatiku tahu itu bukan candaan. Malam itu, aku mencoba membuang kecurigaan itu jauh-jauh. Demi rumah tangga, demi anak-anak. Aku yakin aku hanya salah paham. Tapi malam ini, mendengar telepon Sinta yang aneh, mengonfirmasi tujuanku ke Lombok, kecurigaan itu kembali merayap. Dingin dan berbisa. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusirnya. Jangan gila, Nania. Dia adikmu sendiri. Aku menutup laptop. Bali. Kami akan ke Bali. Bukan Lombok. Biarlah. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Yang penting sekarang adalah kebahagiaan anak-anak. Aku akan memastikan mereka mendapatkan liburan terbaik yang bisa kuberikan. Tanpa tahu bahwa keputusan mengubah rute ke Bali malam itu akan menjadi awal dari kehancuran sekaligus kebangkitanku. Bandara Soekarno-Hatta keesokan paginya terasa seperti dunia yang berbeda. Kekalutan semalam berganti menjadi riuh rendah semangat. Adit,
yang sudah melupakan kekecewaannya pada sang ayah, kini berlari kecil di depanku, menarik koper miniaturnya sendiri. Doni berjalan di sampingku, headphone tersampir di leher, mencoba terlihat keren, meski matanya tak bisa menyembunyikan binar antusias. Rara, remaja gadisku, sudah siap dengan ponsel di tangan, merekam setiap momen untuk TikTok Story-nya. Bunda, nanti kita duduk dekat jendela, ya? Pinta Adit. Iya, sayang. Bunda sudah pesan kursi dekat jendela buat Adit dan Mas Doni. Aku tersenyum, meski ada sedikit perih di baliknya. Ini pertama kalinya aku bepergian sejauh ini dengan 3 anak tanpa Bram. Biasanya, dialah yang mengurus check-in, bagasi, dan memimpin jalan. Sekarang, semua di tanganku. Dan, jujur, ada secuil rasa bangga saat kami berhasil melewati keamanan dan duduk di ruang tunggu, semua paspor dan boarding pass aman di tanganku. Aku bisa. Tentu saja aku bisa. Penerbangan itu sendiri berjalan lancar. Aku sibuk memastikan Adit tidak menendang kursi di depannya, meladeni Doni yang kelaparan setiap 30 menit, dan sesekali tertawa melihat Rara yang mempraktikkan tari-tarian TikTok dengan jarinya. Aku sengaja mematikan data seluler. Aku tidak ingin ada telepon atau pesan yang merusak suasana ini. Terutama, aku tidak ingin melihat apakah Bram mengirim pesan, atau lebih buruk lagi, jika dia tidak mengirim pesan sama sekali. Saat roda pesawat menyentuh landasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, sorakan Adit dan Doni memecah kabin. Udara Bali, hangat, lembab, dan beraroma dupa yang samar, menyambut kami di pintu keluar. Bunda, lihat, ada patung besar, seru Adit, menunjuk gerbang khas Bali di area kedatangan. Kita ke hotel sekarang, ya. Semua capek, kan? Kami naik taksi online yang sudah kupesan. Perjalanan menuju hotel di kawasan Kuta, pilihan hotelku sederhana, yang penting dekat pantai sesuai janji pada Adit, dipenuhi oleh celotehan anak-anak yang menunjuk ke setiap pura kecil, deretan toko, dan turis asing yang mereka lihat. Hotel kami, Pantai Mutiara, bukanlah hotel bintang 5 yang mewah. Jauh dari tempat-tempat yang mungkin akan dipilih Bram. Tapi hotel ini bersih, asri, dan yang terpenting, lobi terbukanya langsung menghadap ke kolam renang dan di baliknya, samar-samar terdengar debur ombak. Kamar 308 dan 309. Connecting room, Bu, kata resepsionis itu ramah. Sempurna. Anak-anak berhamburan masuk ke kamar. Aku yang ini. Balkonnya keren. Bunda, batuk. Aku meletakkan tas jinjingku. Dari balkon kamar, aku bisa melihat hamparan pasir Kuta dan ombak yang bergulung. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna oranye dan ungu. Indah sekali. Bunda, ayo ke pantai, rengek Adit, sudah berganti pakaian renang. Bentar, sayang. Kita taruh barang dulu, ya. Habis ini kita main pasir sampai puas. Hari pertama di Bali terasa seperti mimpi. Kami menghabiskan sisa sore itu di pantai. Aku, yang biasanya dibilang Bram, bau minyak, dan berantakan, kini duduk di atas tikar sewaan, membiarkan rambutku yang tergerai dierpa angin laut. Aku memakai sundres sederhana yang sudah lama kusimpan di lemari. Aku bahkan tidak memakai daster. Aku melihat Rara dan Doni yang mencoba bodyboarding sewaan, jatuh bangun ditelan ombak kecil dan tertawa terbahak-bahak. Aku melihat Adit, yang dengan serius membangun istana pasir raksasa, berkonsentrasi penuh seolah itu adalah proyek terpenting di dunia. Hatiku membuncah oleh perasaan yang nyaris asing, kebahagiaan murni. Kami tidak membutuhkan Bram untuk bahagia. Kami tidak membutuhkan kemewahan. Kami hanya butuh ini. Malamnya, kami makan malam di sebuah warung sederhana di tepi pantai. Nasi goreng, sate ayam, dan es kelapa muda. Jauh lebih murah daripada fine dining yang selalu dipamerkan Bram saat menjamu klien. Ini nasi goreng ternak yang pernah aku makan, seru Doni. Besok kita harus coba kafe yang di TikTok itu ya, Bun, tambah Rara. Boleh. Besok kita jalan-jalan lagi. Saat kembali ke hotel, anak-anak langsung terkapar kelelahan. Satu persatu mereka mandi dan tertidur, mimpi indah di wajah mereka. Setelah memastikan pintu penghubung kamar terkunci dan anak-anak aman, aku kembali ke kamarku. Baru saat itulah aku menyalakan ponselku. Ada 3 pesan.
1 dari grup WhatsApp arisan, 1 dari tukang galon, dan 1 dari Bram. Kubenarkan, bukan dari Bram. Dari Sinta. Jantungku berdesir. Mbak, gimana Lombok? Seru, kan? Mas Bram di sini titip salam. Katanya dia kangen banget sama kalian. Pesan itu masuk 1 jam yang lalu. Aku menatap pesan itu lama. Ada yang aneh. Sinta tidak pernah semanis ini. Dan, Mas Bram titip salam? Kenapa dia tidak mengatakannya sendiri? Lalu, pesan dari Bram masuk, seolah menjawab pikiranku. Nan, sudah sampai? Maaf baru sempat pegang HP. Meeting maraton. Jaga anak-anak. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan kami menginap di mana. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Tidak ada, I love you, seperti di telepon semalam. Meeting maraton. Tapi Sinta bisa berkirim pesan santai dan bilang Bram ada di sini, entah di mana, di sini, itu, dan titip salam. Kecurigaan yang semalam ku coba kubur, kini mencuat lagi. Kenapa Sinta begitu ingin tahu aku di Lombok? Kenapa dia bertingkah seolah dia adalah sekretaris pribadi suamiku? Hani, nama panggilan itu kembali terngiang. Sudahlah, Nania, batinku, mencoba menepis. Kamu di Bali, bukan di Lombok. Mereka tidak tahu. Apapun yang mereka lakukan di Jakarta, itu urusan mereka. Aku membalas singkat pesan Bram, sudah. Anak-anak tidur. Hotel Pantai Mutiara, Kuta. Aku tidak membalas pesan Sinta. Aku berjalan ke balkon. Angin malam terasa sejuk. Debur ombak di kejauhan terdengar menenangkan. Aku di sini, bersama anak-anakku. Kami aman. Kami bahagia. Aku tidak akan membiarkan paranoia merusak liburan ini. Bram sibuk dengan proyeknya. Sinta, entahlah, mungkin dia hanya adik yang kesepian. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, membiarkan suara ombak menghapus nama Sinta dan Bram dari pikiranku. Besok adalah hari baru. Hari kedua di surga, kami akan bersenang-senang. Itu adalah pikiran terakhirku sebelum aku tidur. Pikiran naif seorang wanita yang tidak tahu bahwa neraka sudah menunggunya di koridor hotelnya sendiri, hanya beberapa jam dari sekarang. Aku terbangun oleh tawa cekikikan. Sinar matahari Bali yang cerah sudah menerobos masuk dari celah tirai. Di kamar sebelah, yang terhubung oleh pintu, aku bisa mendengar Doni dan Adit berebut sesuatu, mungkin remote TV. Mas Doni, ganti. Adit mau nonton kartun. Sebentar, Dit. Ini lagi seru. Aku tersenyum. Pemandangan Rara yang masih terlelap, meringkuk seperti bayi, membuat hatiku hangat. Semalam, dia pindah ke kamarku, katanya AC di kamar anak-anak terlalu dingin. Aku melirik jam di ponsel. Pukul 8:30 pagi. Ra, bangun, sayang. Kita sarapan, habis itu ke kafe yang kamu mau, bisikku sambil mengelus rambutnya. Rara menggeliat. Oke, Bun. Kami bersiap-siap dengan santai. Aku memilih maxi dress katun berwarna biru laut yang ringan. Aku membiarkan rambutku tergerai, hanya kupulas lip gloss tipis. Perasaan ringan dan bahagia dari hari kemarin masih tersisa. Aku merasa cantik. Jauh dari Citra, ibu rumah tangga bau minyak, yang sering dilontarkan Bram sebagai candaan yang selalu menyakitiku. Ayo, anak-anak. Perut bunda sudah keroncongan, seruku. Kami berempat keluar dari kamar 308. Adit melompat-lompat kecil sambil memegang tanganku. Rara dan Doni berjalan di depan, berdebat ringan tentang rencana hari ini. Koridor hotel di lantai 3 ini terbuka di satu sisi, menyajikan pemandangan kolam renang di bawah yang berkilauan. Kami berjalan menuju lift untuk turun ke lobi, tempat restoran hotel berada. Bunda, nanti Adit mau berenang lagi, ya? Boleh, kan? Tentu saja, sayang. Nanti setelah. Langkahku terhenti. Kami sudah sampai di area lobi yang terbuka. Pandanganku lurus ke arah meja resepsionis. Di sana, seorang pria dan seorang wanita berdiri membelakangi kami, sedang berbicara dengan staf hotel. Mereka baru saja meletakkan koper, 2 koper, di samping mereka. Jantungku serasa berhenti berdetak sepersekian detik. Punggung itu, postur itu,
Jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangan kiri pria itu. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun di dunia ini. Itu Bram. Wanita di sampingnya tertawa. Tawa renyah yang sangat kukenal. Dia mengenakan jumpsuit tanpa lengan berwarna merah ceri, memamerkan kulitnya yang putih mulus. Rambutnya yang panjang dan hitam legam tergerai indah. Itu Sinta. Adikku. Dunia seakan berputar dalam gerak lambat. Udara Bali yang hangat tiba-tiba terasa sedingin es. Loh? Doni yang pertama bersuara, kebingungan. Itu kayak ayah? Sebelum aku bisa mencegahnya, Adit melepaskan tanganku. Ayah? Teriakan polosnya menggema di seluruh lobi. Pria itu, Bram, membeku. Wanita di sampingnya, Sinta, juga terdiam kaku. Perlahan, sangat perlahan, mereka berdua menoleh. Mata Bram bertemu dengan mataku. Kepanikan. Syok. Rasa bersalah yang telanjang. Semua itu terlintas di wajahnya dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya. Wajah Sinta seputih kertas. Bibirnya yang tadi tertawa, kini ternganga ngeri. Ayah kok di sini. Adit berlari menghampiri mereka. Tapi tepat sebelum Adit sampai, aku melihat sesuatu yang menghancurkan sisa hatiku. Tangan Bram, yang tadinya melingkar posesif di pinggang Sinta, buru-buru ditariknya. Nan? Bram tergagap. Namaku keluar dari bibirnya seperti desisan tertahan. Anak-anakku kini berdiri di sampingku. Rara menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Doni hanya menatap ayahnya dengan tatapan bingung dan terluka. Mas Bram, sapaku. Suaraku terdengar aneh, datar, dan asing di telingaku sendiri. Sinta. Aku berjalan menghampiri mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah aku menyeret beban tak kasat mata. Adit kini berdiri canggung di antara aku dan ayahnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nah? Tante Sinta, kok? Adit menatap kami bergantian. Nanya, kamu kok di sini? Tanya Bram, otaknya jelas masih berusaha memproses. Bukankah kamu di Lombok? Oh, aku tertawa kecil, tawa yang kering dan penuh kepahitan. Jadi benar, ya. Kalian menunggu aku pergi ke Lombok. Bukan begitu, Nan. Ini, Sinta juga kebetulan ada meeting di Bali. Kami nggak sengaja ketemu di bandara. Bram meracau, kebohongan yang sangat buruk. Meeting? Ulangku. Aku menatap Sinta, yang gemetar dan tidak berani menatap mataku. Meeting? Sinta? Di hotel yang sama? Kalian mau check-in? Sinta hanya menunduk, rambutnya menutupi wajahnya yang pucat. Tadi aku dengar Tante Sinta panggil ayah, celetuk Doni pelan, suaranya bergetar. Tante panggil ayah? Honey? Kayak di chat itu. Mata Bram terpejam. Dia tahu. Dia tertangkap. Hatiku hancur berkeping-keping. Remuk. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Yang kurasakan adalah kemarahan yang dingin dan menusuk. Aku menatap 2 orang di depanku. Suamiku, pria yang kuberi 3 anak. Dan adikku, yang kubiayai kuliahnya dengan keringatku sendiri. Jadi ini, proyek tambahan, itu, Mas? Tanyaku, suaraku tetap terjaga. Ini alasan kamu nggak punya uang buat bekal liburan anak-anak? Buat membiayai liburanmu dengan dia? Nania, aku bisa jelaskan? Bertahun-tahun, potongku. Sudah berapa lama kalian mengkhianatiku seperti ini? Bram terdiam. Sinta terisak pelan. Para tamu hotel yang lain dan staf di lobi mulai memperhatikan kami. Pemandangan ini, seorang istri dengan 3 anak, berhadapan dengan suami dan selingkuhannya yang ternyata adiknya sendiri, terlalu dramatis untuk diabaikan. Aku merasakan malu yang membakar. Tapi bukan untukku. Untuk mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha kuat di depan anak-anakku. Rara, panggilku, suaraku sedikit bergetar, tapi tegas. Rara menatapku, matanya sudah berkaca-kaca. Dia gadis yang cerdas. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Bawa Doni sama Adit balik ke kamar. Sekarang. Tapi, Bun, Doni mencoba protes. Sekarang, Doni, bentakku pelan. Masuk kamar. Kunci pintunya.
Jangan keluar sampai Bunda telepon. Rara mengangguk cepat. Dia menarik tangan Doni dan menggendong Adit yang mulai menangis karena bingung. Ayo, Dit, kita ke kamar. Tapi ayah, ayo. Aku memandangi ketiga anakku berjalan menjauh, punggung-punggung kecil itu terasa menusuk jantungku. Setelah mereka menghilang di belokan koridor, aku kembali menatap dua pengkhianat di depanku. Mereka masih mematung. Kalian, desisku, benar-benar tega. Mbak Nania, aku minta maaf, Mbak. Sinta akhirnya bersuara, air matanya bercucuran. Maaf? Aku menatapnya nanar. Kamu minta maaf, Sinta? Setelah kamu tidur dengan suami kakakmu? Pria yang membesarkan keponakan-keponakanmu? Kamu, yang kuanggap seperti anakku sendiri karena orang tua kita sudah nggak ada. Aku beralih ke Bram. Dan kamu mengeluh aku bau minyak. Kamu bilang aku nggak menarik. Kamu bilang aku cuma ibu rumah tangga yang nggak bisa cari uang. Kamu memilih dia? Aku menunjuk Sinta dengan daguku. Adikku sendiri. Nan, dia. Sinta, dia mengerti aku, ujar Bram pelan, sebuah pembelaan yang menyedihkan. Oh, dia mengerti kamu, ulangku sinis. Lalu, apa kamu lupa siapa aku? Kamu lupa aku lulusan terbaik yang rela keluar kerja demi mengurus kamu dan anak-anak? Kamu lupa itu semua, Bram? Mereka berdua terdiam, malu dan terhina di bawah tatapan orang-orang di lobi. Dengar, kataku, suaraku dingin dan mantap. Aku nggak akan mengamuk di sini. Aku nggak akan memberimu kepuasan melihatku hancur. Tapi kalian berdua? Aku menatap mata mereka satu persatu. Mulai detik ini, kalian sudah selesai. Aku akan beri kalian hukuman yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan seumur hidup kalian. Gema dari kalimat terakhirku, hukuman yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan, terasa menggantung di udara lobi yang mendadak hening. Staf hotel di meja resepsionis pura-pura sibuk, beberapa tamu yang sarapan memandang kami terang-terangan. Wajah Bram berubah dari panik menjadi merah padam karena marah karena tertangkap, marah karena dipermalukan. Sinta, sebaliknya, semakin pucat, air matanya luruh membasahi jumpsuit merah cerinya yang kini terlihat norak. Nania, jangan gila, desis Bram, suaranya rendah dan mengancam. Jangan bikin drama di sini. Kita bicara di kamar. Sekarang. Dia melangkah maju, mencoba meraih lenganku, mungkin untuk menyeretku pergi dari tatapan publik. Aku mundur selangkah, menepis tangannya bahkan sebelum menyentuhku. Jangan sentuh aku, kataku, suaraku setajam es. Drama? Kalian yang menciptakan drama ini, Bram. Kalian yang membawanya ke hotel tempat anak-anakku menginap. Mbak Nania, tolong, Mbak. Sinta akhirnya bersuara lagi, tangisnya memilukan. Tapi bagiku, itu terdengar seperti rengekan paling menjijikkan yang pernah kudengar. Tolong apa, Sinta? Aku menatapnya lurus. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Tolong aku pura-pura tidak lihat, atau tolong aku ikhlaskan suamiku untukmu. Sinta terisak semakin keras, tak mampu menjawab. Dengar, aku kembali menatap Bram. Aku melihat pria yang kucintai selama 17 tahun, ayah dari anak-anakku. Dan yang kulihat sekarang hanyalah seorang pengecut. Hukuman yang kuberikan untuk kalian sederhana, kataku dengan jelas, setiap kataku tata rapi agar terdengar oleh mereka, dan mungkin oleh beberapa orang di sekitar. Pertama, mulai detik ini, aku, Nania, minta cerai. Wajah Bram menegang. Kamu nggak serius? Aku tidak pernah seserius ini seumur hidupku, jawabku. Kamu bilang aku nggak bisa cari uang? Kamu bilang aku cuma ibu rumah tangga yang bergantung padamu? Baik, akan aku buktikan siapa aku tanpamu. Nania, pikirkan anak-anak, bentaknya, kini menggunakan anak-anak sebagai tameng. Aku sedang memikirkan anak-anak, suaraku sedikit bergetar, tapi aku cepat menguasainya. Aku tidak mau anak-anakku tumbuh melihat ibunya dihina dan dikhianati oleh ayah mereka sendiri. Dan oleh tantenya. Aku menoleh ke Sinta. Dan ini yang kedua. Untukmu, Sinta. Dia mendongak, matanya bengkak dan merah. Kamu menginginkan dia, kan?
Aku menunjuk Bram. Kamu memanggilnya Honey. Kalian terlihat sangat mesra. Kamu sudah mengambilnya diam-diam selama bertahun-tahun. Sekarang, aku berikan dia padamu. Ambil. Sinta dan Bram sama-sama menatapku tak percaya. Aku ikhlaskan dia, lanjutku. Kalian, pergilah menikah. Segera. Aku tidak mau kalian terus berbuat zina, membawa nama buruk yang lebih jauh untuk keluargaku dan anak-anakku. Ini adalah hukuman yang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan mereka putus dan mencari korban lain. Aku mengikat mereka berdua. Aku memaksa mereka untuk hidup dalam konsekuensi penuh dari pilihan mereka, hidup bersama sebagai pasangan yang sama-sama penghancur. Mbak, jangan. Mbak, aku enggak. Sinta menggeleng panik. Kenapa? Tanyaku sinis. Bukannya ini yang kamu mau? Menjadi Nyonya Bramantio? Kamu sudah mendapatkannya. Selamat. Wajah Sinta hancur. Ini bukan yang dia bayangkan. Dia mungkin hanya ingin romansa terlarang, uang, dan validasi karena berhasil merebut suami kakaknya yang sukses. Dia tidak pernah ingin dipaksa menikahi pria yang kini akan kehilangan segalanya. Ketiga, kataku, kembali pada Bram. Pergi dari rumahku. Rumah itu atas nama kita berdua, tapi aku yang akan tinggal di sana bersama anak-anak. Bawa barang-barangmu, dan bawa perempuan ini. Pergi sejauh mungkin dari hidup kami. Nania, kamu nggak bisa melakukan ini, geram Bram. Dia kehilangan kendali. Aku nggak akan pernah menceraikan kamu. Aku nggak akan melepaskan anak-anak. Oh, kamu akan melakukannya, kataku tenang. Kecuali kamu mau seluruh kantormu, seluruh keluargamu, tahu apa yang kamu lakukan. Di sini. Di Bali. Dengan adik iparmu sendiri. Kamu punya jabatan tinggi, kan, Mas? Reputasi? Aku menggunakan senjatanya, reputasi, untuk melawannya. Bram terdiam. Rahangnya mengeras. Dia tahu dia kalah telat. Nikmati liburan kalian, kataku sebagai penutup. Kalian memulainya dengan sangat romantis, kan? Aku membalikkan badan. Dengan punggung selurus yang kubisa, aku berjalan meninggalkan mereka berdua, dua patung yang membeku di tengah lobi yang kini menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Aku berjalan menuju lift. Aku menekan tombol atas. Aku tidak menoleh ke belakang. Pintu lift terbuka. Aku masuk. Pintu tertutup, memisahkanku dari mereka. Saat sendirian di dalam kotak besi yang membawaku naik, barulah kakiku terasa lemas. Lututku gemetar hebat. Ding! Pintu lift terbuka di lantai 3. Aku melangkah keluar dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Aku berjalan menyusuri koridor, melewati pemandangan kolam renang yang indah, yang kini terasa seperti ejekan. Aku sampai di depan kamar 308. Aku memasukkan kartu kunci. Pintu terbuka. Aku masuk, dan dengan cepat menutup pintu di belakangku. Aku menguncinya. Disitulah, di balik pintu kamar hotel yang aman, topeng elegan itu akhirnya retak. Aku bersandar di pintu. Kakiku tak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku luruh ke lantai. Napasku terengah. Dadaku sesat. Sakitnya. Ya Tuhan, sakitnya. Aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak keluar. Aku tidak ingin anak-anak di kamar sebelah mendengarku. Aku menangis tanpa suara, tubuhku berguncang hebat. Air mata panas mengalir deras, membasahi dres biru laut yang tadi kupakai dengan perasaan bahagia. Hancur. Hatiku hancur. Bukan hanya retak, tapi remuk menjadi debu. Pria yang kupercayai. Adik yang kubesarkan. Mereka berdua. Bersama-sama. Mengkhianatiku. Aku menangis di lantai itu selama beberapa menit, mengeluarkan semua kepahitan. Tapi kemudian, aku mendengar suara Adit dari kamar sebelah. Mas Doni, Bunda lama banget, sih. Adit lapa ah? Suara itu. Suara anakku. Aku tersentak. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Tidak. Aku tidak bisa hancur. Tidak di sini. Ada 3 malaikat kecil di kamar sebelah yang membutuhkanku. Liburan ini hancur, pernikahan ini hancur. Tapi aku tidak akan membiarkan anak-anakku hancur. Aku bangkit. Aku berjalan ke wastafel, membasuh wajahku yang sembab.
Aku menatap pantulanku di cermin. Wanita yang hancur, tapi matanya menyiratkan tekad baru. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku hanya ibu rumah tangga yang bisa mereka injak-injak. Mereka salah besar. Aku mengambil ponselku. Aku harus memesan tiket pulang ke Jakarta. Hari ini juga, perang baru saja dimulai. Aku menatap pantulanku di cermin kamar mandi. Wajahku sembab, mataku merah, tapi tatapanku tajam. Tekad yang baru kutemukan di dasar hatiku yang hancur menjadi bahan bakarku. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur lebih lama lagi. Aku membuka pintu penghubung ke kamar anak-anak. Pemandangannya langsung meremas hatiku. Rara duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, bahunya berguncang dalam tangis tanpa suara. Doni berdiri di dekat jendela, meninju-ninju pelan telapak tangannya sendiri, rahangnya mengeras. Adit, si bungsu, hanya duduk di lantai, bingung dan lapar. "Ben?" bisik Rara saat melihatku. Aku segera menghampiri dan memeluknya. "Bunda di sini, sayang. Bunda di sini." "Apa yang terjadi, Bun?" tanya Doni, suaranya serak. "Ayah, kenapa ayah sama Tante Sinta? Kenapa Bunda musir kita ke kamar?" Aku menarik napas panjang. Ini adalah bagian tersulit. Aku berlutut di depan mereka. "Dengar, anak-anak. Bunda akan jujur." Ayah dan Tante Sinta mereka melakukan kesalahan yang sangat besar. Mereka menyakiti hati Bunda. Sangat, sangat dalam. "Ayah jahat?" tanya Adit polos. Mataku perih lagi. "Ayah memilih untuk tidak jujur sama kita, sayang. Dia bilang dia kerja, tapi ternyata dia di sini." "Sama Tante Sinta," desis Rara, penuh kebencian. "Aku lihat, Bun." Waktu di lobi, tangan ayah di pinggang Tante Sinta. Menjijikkan. Aku terkejut dengan kepekaan Rara, tapi aku mengangguk. "Iya, karena itu, liburan kita harus selesai. Kita tidak aman di sini. Kita harus pulang." "Pulang?" seru Doni. "Tapi kita baru aja sampai." "Ayah jahat, tapi kenapa kita yang harus pulang?" "Karena kita akan memulai hidup baru, Mas," kataku, memegang bahunya. "Hidup yang lebih baik, tanpa kebohongan." "Bunda janji." "Tapi sekarang, kita harus pergi dari hotel ini." "Bunda sudah pesan tiket. Pesawat kita berangkat 3 jam lagi." "Sekarang?" "Ya." "Sekarang?" Aku berdiri. "Rara, bantu Mas Doni dan Adit packing. Masukkan semua barang. Jangan ada yang tertinggal." Bunda akan urus check out. Bunda pesan sarapan ke kamar sekarang. "Makan di kamar, lalu kita langsung ke bandara." Wajah Rara yang tadi rapuh kini berubah tegas, mirip denganku. Dia mengangguk. "Aku urus adik-adik, Bun." Aku memesan sarapan via telepon dan mengurus check-out di saat bersamaan, meminta tagihan dikirim ke kamar. Aku tidak sudi kembali ke lobi itu. 1 jam kemudian, kami berempat berjalan keluar dari kamar 308 dan 309 untuk terakhir kalinya. Kami turun menggunakan lift barang di dekat tangga darurat, menghindari lobi utama. Perjalanan ke Bandara Ngurah Rai terasa sunyi. Anak-anak yang kemarin penuh tawa, kini membisu. Adit tertidur di pangkuanku, kelelahan karena menangis. Rara menatap keluar jendela, dan Doni memainkan game di ponselnya tanpa suara. Ponselku bergetar tanpa henti di dalam tas. Aku tahu itu dari siapa. Bram. Sinta. Aku mengabaikannya. Di ruang tunggu bandara, aku akhirnya membuka ponselku. Puluhan panggilan tak terjawab dari Bram. Belasan dari Sinta. Dan rentetan pesan. "Bram, Nania, kamu di mana?" "Jangan gegabah. Jawab teleponku." "Bram, kamu bawa anak-anak kemana?" "Kamu nggak berhak. Kita bicarakan ini baik-baik." "Bram, Nan, aku salah. Aku Vilaf. Tolong jangan begini." "Sinta, Mbak, maafin aku, Mbak. Aku Vilaf. Aku nggak tahu harus gimana. Tolong jangan bilang siapa-siapa." "Sinta, Mbak, Mas Bram marah besar sama aku. Mbak, tolong aku." Aku tertawa sinis. "Tolong aku?" Dengan jari yang gemetar,
Bukan karena takut, tapi karena marah, aku memblokir nomor Sinta. Selesai. Dia sudah mati bagiku. Nomor Bram tidak kublokir. Aku mematikan notifikasinya. Aku butuh rekam jejak. Penerbangan kembali ke Jakarta terasa seperti di dalam ruang hampa. Kami duduk berempat dalam diam. Di sebelahku, Rara tiba-tiba memegang tanganku. Bunda nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Aku menoleh, menatap mata remajanya yang bijak. Aku tersenyum tipis. Bunda akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Kami tiba di rumah menjelang malam. Rumah yang dingin dan kosong. Anak-anak langsung masuk ke kamar mereka, terlalu lelah secara fisik dan mental. Setelah memastikan Adit tidur, aku berjalan ke kamar utamaku. Kamarku dan Bram. Aroma parfumnya masih tertinggal. Foto pernikahan kami masih terpajang di dinding. Aku menatap foto itu. Wanita muda yang tersenyum bahagia, penuh cinta dan harapan. Wanita naif yang rela mengorbankan segalanya. Dengan gerakan cepat, aku mengambil foto itu, membukanya, dan merobeknya jadi dua. Kemudian, aku mulai bekerja. Aku membuka lemari pakaian. Aku menarik keluar semua kemejanya yang mahal. Jas-jasnya, koleksi jam tangannya, sepatu golfnya. Aku mengambil 2 koper terbesar. Dengan gerakan cepat dan efisien, aku memasukkan semua miliknya. Baju kerja, baju santai, pakaian dalam, hingga sikat gigi dan parfumnya di kamar mandi. Aku tidak menyisakan apapun. Pukul 11 malam, 2 koper besar itu sudah berdiri rapi di teras depan, di luar pintu. Aku mengunci pintu. Aku memasang rantai pengaman tambahan. Lalu, aku mengambil ponselku dan mengirim satu pesan singkat ke Bram. Barang-barangmu sudah di depan. Jangan berani-berani masuk ke rumah ini. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Aku melempar ponselku ke sofa. Jantungku berdebar kencang, tapi aku merasa lega. Perang telah dimulai. Dan aku baru saja melepaskan tembakan pertama. Aku berjalan ke ruang kerjaku yang berdebu. Kubuka laptop lamaku. Aku mencari nama di kontak emailku. Anita Pratiwi. Mantan bosku. Aku menarik napas, lalu mulai mengetik. Subjek, Nania kembali. Halo, Mbak Anita. Maaf mengganggu malam-malam. Saya Nania. Masih ingat saya? Saya dengar perusahaan Mbak sedang mencari manajer proyek. Saya mungkin sedikit berkarat, tapi saya lulusan terbaik dan saya siap membuktikan diri. Aku menekan tombol, kirim, tepat saat tengah malam berdentang. Babak baru hidupku dimulai. Aku tidak tidur sekejap pun malam itu. Setelah mengirim email pada Mbak Anita, aku duduk di ruang kerja yang berdebu itu, membuat daftar. Daftar apa yang harus kulakukan, pengacara, bank, sekolah anak-anak, dan yang paling mendesak, mencari sumber penghasilan. Sekitar pukul 2 pagi, gedoran keras di pintu depan memecah keheningan malam. Nan, buka pintunya. Kamu jangan gila, Nan. Ini rumahku juga. Suara Bram. Keras, penuh amarah, dan sedikit mabuk. Jelas dia langsung terbang pulang dari Bali begitu menerima pesanku. Aku bergeming dari kursiku. Nana, aku bilang buka. Jangan mempermalukan kita di depan tetangga. Aku berjalan ke jendela, mengintip dari balik tirai. Mobilnya terparkir sembarangan di depan gerbang. Dia berdiri di teras, wajahnya merah padam, menunjuk-nunjuk 2 koper miliknya yang tergeletak di samping pot bunga. Pergi, Bram, gumamku pada kaca jendela. Ini bukan lagi rumahmu. Nan, ponselku berdering di atas meja. Namanya. Aku mengangkatnya, tapi tidak bersuara. Kamu sudah gila, teriaknya di seberang telepon, suaranya kini bercampur dengan gedoran di pintu. Kamu mengusirku dari rumahku sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Aku? Akhirnya aku bersuara, suaraku dingin dan mantap. Aku Nania, lulusan terbaik yang kamu lupa. Ibu dari anak-anakmu yang kamu sia-siakan. Wanita yang akan menceraikanmu. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Dengar, Nan, aku hilaf. Sinta yang menggodaku. Dia? Aku tidak peduli, potongku. Sudah ku bilang. Ambil barangmu dan pergi. Bawa dia bersamamu.
Jika kamu tidak pergi dalam 5 menit, aku akan menelepon Satpam Komplek dan melaporkanmu atas tindakan tidak menyenangkan. Kamu berani mengancamku? Aku tidak mengancam. Aku memberi pilihan. Terdengar umpatan kasar di seberang telepon, lalu panggilan itu mati. Gedoran di pintu berhenti. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara mobil dinyalakan dengan kasar dan derit ban yang kencang saat mobil itu melesat pergi. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Aku kembali ke ruang kerja. Tubuhku gemetar, tapi aku berhasil. Langkah pertama telah kuambil. Pukul 5 pagi, saat adzan subuh berkumandang, sebuah notifikasi email masuk. From Anita Pratiwi subjek, Re, Nania kembali. Nania. Astaga, ini benar kamu? Tentu saja aku ingat. Kamu adalah manajer proyek junior terbaik yang pernah kumiliki. Berkara, katanya. Kamu itu berlian, Nan. Kebetulan sekali, posisiku sekarang direktur. Dan aku butuh kepala divisi proyek. Bukan manajer lagi. Kantorku jam 8. Bisakah kamu datang? Kita bicara. Bawa CVMU, meski aku mungkin sudah hafal isinya. Salam, Anita. Air mataku menetes. Tapi kali ini, bukan air mata kesakitan. Ini air mata kelegaan. Harapan. Aku langsung membalas, saya datang, Mbak. Terima kasih. Pukul 6 pagi, aku membangunkan anak-anak. Wajah mereka masih muram. Selamat pagi, sapaku, mencoba terdengar seceria mungkin. Ayah, semalam pulang, Bun? Tanya Doni pelan. Aku dengar suara mobil. Aku duduk di tepi tempat tidur Rara. Dengar, anak-anak. Semalam ayah pulang. Tapi ayah tidak akan tinggal di sini lagi. Mulai hari ini, hanya ada kita berempat. Rara mengangguk pelan. Adit memelukku. Bunda harus bekerja lagi, lanjutku. Seperti dulu, sebelum ada kalian. Bunda harus cari uang untuk sekolah kalian, untuk makan kita. Kalian tidak apa-apa? Bunda mau kerja? Mata Rara berbinar. Kayak Tante Anita yang sering Bunda ceritain dulu. Aku tersenyum. Iya, Bunda akan kerja di kantor Mbak Anita. Keren, seru Doni. Berarti Bunda jadi bos? Hampir, aku tertawa. Tapi itu artinya, Bunda butuh bantuan kalian. Rara, kamu yang paling besar, Bunda titip adik-adik, ya? Pastikan mereka mengerjakan PR, makan, dan sholat tepat waktu. Siap, Bun, kata Rara, lebih bersemangat. Pagi itu, rumah kami terasa berbeda. Aku tidak lagi bergerak seperti robot, menyiapkan sarapan dan seragam. Kami bergerak sebagai tim. Pukul 7:30, aku berdiri di depan cermin. Aku mengeluarkan blazer hitamku yang sudah bertahun-tahun tidak terpakai. Kemeja putih bersih. Dan celana bahan. Aku merias wajahku dengan rapi. Wanita yang menatapku di cermin bukanlah Nania yang bau minyak. Dia adalah Nania yang profesional, tajam, dan siap merebut kembali dunianya. Bunda cantik banget, puji Adit. Terima kasih, sayang. Aku mencium mereka bertiga. Bunda pergi, ya. Ingat pesan Bunda. Wawancara dengan Mbak Anita lebih terasa seperti reuni. Dia memelukku erat. Aku tahu ceritamu, katanya pelan, setelah aku menceritakan garis besarnya, tanpa menyebut nama Sinta. Cukup, orang ketiga. Suamimu bodoh sekali melepaskanmu. Tapi, kehilangan dia adalah keuntungan buat perusahaanku. Dia menatapku tajam. Pekerjaan ini berat, Nan. Kamu harus memimpin 30 orang. Kamu siap? Saya siap, Mbak, jawabku mantap. Saya mungkin lupa beberapa istilah teknis, tapi saya tidak pernah lupa cara memimpin. Beri saya waktu seminggu untuk adaptasi. Kamu dapat 3 hari, katanya sambil tersenyum. Selamat datang kembali, Nania. Gaji, kita bicarakan di level kepala divisi. Aku keluar dari gedung pencakar langit itu dengan langkah ringan, meski hatiku masih berat. Aku memegang kontrak kerja dengan gaji yang, astaga, jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Bahkan mungkin lebih besar dari gaji Bram. Langkah keduaku, pengacara.
Aku menggunakan sisa tabunganku untuk menyewa pengacara perceraian terbaik di kota. Seorang wanita tegas bernama Larasati. Bukti, katanya singkat dalam pertemuan pertama kami. Saya tidak punya foto, kataku. Tapi saya punya saksi. 3 anak saya. Dan seluruh lobi Hotel Pantai Mutiara di Bali. Aku menceritakan kejadian di lobi itu. Mata Bu Laras menyipit. Dan orang ketiganya adalah adik kandung Anda. Aku mengangguk. Bu Laras menutup catatannya. Oke, kita tidak perlu bukti foto. Ini lebih dari cukup. Kita akan tuntut hak asuh anak penuh. Rumah, dan tunjangan anak yang setimpal. Kita akan buat dia tidak bisa berdalih. Saya juga mau. Aku ragu sejenak. Suami saya berselingkuh dengan adik saya. Saya tidak mau mereka lolos begitu saja. Saya mau mereka menikah. Bu Laras menatapku. Itu permintaan yang tidak biasa, tapi bisa kita atur sebagai bagian dari kerugian imaterial. Kita akan pastikan dia tahu bahwa Anda tahu, dan Anda merestui. Dan satu hal lagi, kataku, tolong sebarkan berita perselingkuhan ini. Di kantornya, saya tahu jabatannya tinggi. Saya mau reputasi yang selalu dia banggakan itu hancur. Bu Laras tersenyum tipis. Anda datang ke orang yang tepat, Bu Nania. Ini akan jadi perang yang menarik. Saat aku pulang hari itu, aku lelah, tapi aku merasa hidup. Aku bukan lagi korban yang menangis di lantai hotel. Aku adalah pejuang yang sedang menyusun strategi perang. 3 hari. Mbak Anita memberiku waktu 3 hari untuk adaptasi. Aku menyelesaikannya dalam 1 hari pertamaku di kantor baru terasa seperti dejavu. Aku kembali mengenakan blazer, duduk di ruang meeting, menatap spreadsheet dan timeline proyek. Istilah-istilah yang kupikir sudah kulupakan, milestone, project charter, risk assessment, ternyata masih tersimpan rapi di otakku. Tentu, perangkat lunaknya baru. Metodologinya sudah berevolusi. Tapi instingku masih setajam dulu. Gila, Nan, kata Mbak Anita di akhir hari pertamaku, setelah aku selesai mempresentasikan rencana 90 hari untuk divisi baruku. Kamu bilang, berkarat? Kamu itu mesin diesel yang baru dinyalakan. Makin panas makin kencang. Aku tersenyum, senyum tulus pertama dalam beberapa hari. Aku cuma rindu ini, Mbak. Bagus. Karena proyek pertama tim MU adalah mengambil alih klien besar yang hampir lepas. Mereka butuh proposal baru dalam 48 jam. Saya kerjakan, jawabku tanpa ragu. 2 minggu pertama adalah neraka. Aku berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah anak-anak hampir tidur. Rumah kami kini memiliki ritme baru. Aku menyewa seorang asisten rumah tangga paruh waktu untuk memasak dan bersih-bersih sore hari. Rara, dengan kedewasaan yang melebihi usianya, mengambil alih komando di pagi hari, memastikan adik-adiknya sarapan dan siap sekolah online. Bunda, you're killing it, kata Rara suatu malam saat dia membawakanku secangkir teh ke ruang kerja. Dia baru saja melihat email di laptopku, yang sengaja kubuka, berisi pujian dari Mbak Anita atas proposal yang goal. Kita semua, sayang, kataku, menariknya dalam pelukan. Kita tim. Sementara aku membangun kembali karirku, mesin perang hukumku mulai bergerak. Bu Larasati tidak main-main. Panggilan mediasi pertama dijadwalkan. Bram datang. Tentu saja dia datang. Tapi dia tidak datang sendiri. Di sampingnya, duduk dengan gelisah, adalah Sinta. Aku duduk tegap di seberang meja, didampingi Bu Laras. Aku mengenakan blazer terbaikku. Penampilanku kuatur agar terlihat profesional, dingin, dan mahal. Nania? Bram memulai, suaranya parau. Jangan begini. Pikirkan anak-anak. Aku sudah putus dengan Sinta. Sinta, yang duduk di sampingnya, tampak terkejut. Matanya membelalak menatap Bram. Jelas ini bukan bagian dari skenario mereka. Gara-gara aku, Sinta berdiri, matanya memerah. Kamu yang janjiin aku bulan dan bintang. Kamu bilang kamu akan ceraikan Mbak Nania. Kamu bilang dia nggak menarik, dia nggak selevel sama kamu. Tapi apa? Sekarang kamu pengangguran yang nggak punya apa-apa.
Perang di antara mereka kini terjadi setiap hari. Romansa terlarang yang dulu terasa mendebarkan, kini berubah menjadi penjara yang menyesakkan. Mereka terpaksa menikah siri sebulan lalu, bukan karena cinta, tapi karena malu dan desakan dari beberapa anggota keluarga jauh yang mendengar gosip itu. Mereka terikat oleh kehancuran mereka sendiri. Dapat seperti yang kuinginkan. Palu perceraianku dengan Bram akhirnya diketuk. Pengadilan mengabulkan semua tuntutanku. Hak asuh anak penuh. Rumah menjadi milikku. Dan tunjangan anak yang, kini, terasa mustahil untuk dia bayar. Malam itu, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Nan? Suara itu, parau. Penuh kekalahan. Aku terdiam. Nan? Nania, tolong aku. Suara Bram terdengar putus asa. Aku nggak punya uang, Nan. Sinta, dia hamil. Perutku terasa mual. Dia hamil, Nan. Dan kami nggak punya apa-apa. Aku butuh uang. Setidaknya untuk biaya pemeriksaan. Aku mohon. Aku menarik napas panjang. Aku melihat ke ruang tengah, tempat Doni dan Adit tertawa sambil menonton TV. Itu bukan urusanku, Mas, kataku, suaraku datar. Nania, tolong, demi anak-anak, anggap saja pinjam. Anak-anakku sedang bahagia di sini, potongku. Urusanmu adalah urusanmu dengan istri barumu. Adikku, selamat atas kehamilannya. Kamu benar-benar jadi iblis, ya, desisnya. Bukan, jawabku. Aku hanya wanita yang akhirnya sadar. Kalian yang menciptakan neraka kalian sendiri. Selamat menikmati. Aku menutup telepon. Aku tidak memblokir nomornya. Aku ingin dia tahu bahwa aku ada di atas sana, melihatnya tenggelam, tanpa niat sedikit pun untuk mengulurkan tangan. Ini belum selesai. Ini baru awal dari kebangkitanku. 2 tahun telah berlalu sejak telepon putus asa Bram malam itu. 2 tahun sejak aku menolak permintaannya untuk biaya kehamilan Sinta. Malam ini, gemerlap lampu chandelier di ballroom hotel mulia menerpa gaun sekuin berwarna emerald yang kubalutkan di tubuhku. Aku bukan lagi Nania yang gemetar di lobi hotel. Aku adalah Nania, Vice President of Operations di salah satu perusahaan teknologi terkemat di Asia Tenggara. Malam ini adalah malam penganugerahan Women in Tech Award, dan aku baru saja turun dari panggung, memegang piala kaca yang berat sebagai Inspiring Leader of the Year. Bunda hebat banget. Rara, yang kini tumbuh menjadi gadis 19 tahun yang cantik dan mahasiswi semester 2 di Fakultas Hukum UI, memelukku erat. Dia hadir menemaniku, anggun dengan kebaya modernnya. Kita yang hebat, sayang, bisikku, mencium keningnya. Selamat, Bu Nania. Mbak Anita, yang kini sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri, merangkul kami berdua. Lihat, berlian yang lama tersembunyi, sekali diasah, sinarnya paling terang. Kami tertawa. Malam itu adalah milikku. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghargaiku, oleh rekan-rekan yang menghormatiku, dan oleh putri sulungku yang memujaku. Doni baru saja memenangkan kejuaraan debat tingkat nasional, dan Adit tumbuh menjadi anak yang ceria dan jagoan catur di sekolahnya. Kami bahagia. Setelah acara selesai, aku dan Rara berjalan keluar dari lobi hotel yang megah. Hujan deras baru saja mengguyur Jakarta, membuat udara malam terasa sejuk. Sopir pribadiku, Pak Udin, sudah menunggu dengan sedan mewah perusahaan di Portico. Bunda, besok jadi, kan, kita cari kado buat ulang tahun Adit, tanya Rara sambil kami menunggu Pak Udin memajukan mobil. Tentu saja, sayang. Bunda sudah. Mbak? Sebuah suara serak dan ragu memanggil namaku. Suara yang hampir kulupakan, namun membekas trauma. Aku menoleh. Di pilar lobi, sedikit menjauh dari kerumunan tamu mewah, berdiri 2 sosok yang kuyu. Itu Sinta. Dia menggendong seorang anak balita yang rewel, mungkin berusia 1,5 tahun. Wajahnya yang dulu segar dan seksi kini tirus, pucat, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Pakaiannya kusam. Dan di sampingnya, seorang pria yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Pria itu mengenakan kemeja yang lecek, rambutnya menipis, dan bahunya terkulai kalah.
Dia sedang menatapku dengan mata terbelalak, mulutnya sedikit terbuka. Shock. Itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan ekspresi Bramantio. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Menatap gaun mahalku, perhiasan berlian di leherku, piala yang kupegang, dan Rara yang berdiri anggun di sampingku. Ini adalah pria yang dulu menyebutku, bau minyak, dan tidak menarik. Bunda, desis Rara, tangannya langsung menggenggam lenganku erat, protektif. Aku mengelus tangan Rara, menenangkannya. Aku menatap lurus ke arah mereka. Kemarahan yang dulu membara kini telah padam. Yang tersisa hanyalah hampa. Baknanya. Sinta melangkah maju, air matanya mulai menggenang. Dia menunjuk anak dalam gendongannya. Ini anakku, Mbak. Dia sakit. Kami butuh bantuan, Mbak. Kami dengar Mbak sekarang orang besar. Bram tidak bergerak. Dia hanya menatapku, malu dan hancur. Dia pasti melihat jurang yang terlalu dalam di antara kami. Antara vice president yang sukses dan seorang pengangguran gagal yang reputasinya hancur lebur. Mbak tolong, Mbak. Rengek Sinta. Aku menatapnya. Adik yang kubesarkan. Yang menghancurkan rumah tanggaku. Aku menarik napas. Sinta, kataku, suaraku tenang dan jelas, tidak bergetar sedikitpun. Anak itu, dia keponakanku. Tapi dia lahir dari pengkhianatanmu. Aku beralih ke Bram. Dan kamu, Bram, dulu kamu mengeluh aku tidak bisa cari uang. Kamu meremehkanku karena aku hanya ibu rumah tangga. Aku mengangkat piala di tanganku sedikit. Seperti yang kamu lihat, aku tidak hanya bisa cari uang. Aku bisa memimpin. Aku bisa sukses. Jauh melebihi apa yang pernah kamu capai. Air mata Bram akhirnya jatuh. Bukan air mata penyesalan. Tapi air mata kekalahan. Mbak? Sinta mencoba lagi. Mobil Anda sudah siap, Bu Nania, kata Pak Udin, membukakan pintu belakang untukku. Aku menatap Sinta untuk terakhir kalinya. Kehidupan yang kamu jalani sekarang adalah pilihanmu. Kamu yang mengambilnya. Selamat menikmati. Aku berbalik. Ayo, Rah. Aku dan Rara masuk ke dalam mobil yang hangat dan beraroma mewah. Pintu ditutup. Saat mobil perlahan menjauh dari lobi, aku melihat dari kaca spion. Bram dan Sinta. Dua sosok itu masih mematung di sana, terguyur cahaya lampu lobi, tampak kecil dan menyedihkan. Mereka menatap mobilku menjauh, membawa semua kesuksesan dan kebahagiaan yang seharusnya bisa menjadi milik mereka. Mereka syok. Mereka hancur. Dan aku menatap lurus ke depan. Putar lagu favorit kita, Ra, kataku pada putriku. Rara tersenyum, menyambungkan ponselnya ke audio mobil. Kami pulang. Kami bahagia. Di atas puing-puing kehancuran para pengkhianat. 5 tahun telah berlalu sejak malam penganugerahan Women in Tech Award itu. 5 tahun sejak pertemuan terakhirku dengan Bram dan Sinta di lobi Hotel Mulia. Aku membalik halaman novel yang sedang kubaca. Angin laut yang lembut menerbangkan ujung rambutku. Di depanku, terhampar pemandangan yang seharusnya kulihat bertahun-tahun lalu, pantai Senggigi di Lombok. Tapi kali ini, kami tidak menginap di hotel standar. Kami berada di sebuah private villa mewah di atas bukit, dengan kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan lautan biru di bawahnya. Bunda, secakenya lumer banget. Bunda harus coba. Aku menurunkan novelku dan tersenyum. Adit, bungsu kesayanganku, kini sudah setinggi aku. Di usianya yang ke-15, dia adalah remaja yang tampan, cerdas, dan masih manja pada ibunya. Dia menyodorkan sepotong kue ke arahku. Makasih, sayang, kataku, menerima suapan kecil itu. Di seberang kolam, Rara dan Doni sedang tertawa. Rara, di usia 21 tahun, baru saja lulus cum laude dari Fakultas Hukum. Dia sudah diterima bekerja di firma hukum Bularasati, mentornya. Dia tumbuh menjadi wanita muda yang persis seperti bayanganku. Tegas, anggun, berkelas, dan berhati lembut. Doni, 19 tahun, adalah bintang debat di universitasnya. Dia kritis, logis, dan sangat protektif terhadap kakak dan adiknya. Kalian berdua jangan curang, ya, seru Adit.
Tadi bilangnya main catur, kok malah ngobrolin kasus? Sirik aja kamu, Dit, ledek Doni. Makanya, jangan main game terus. Belajar debat kayak aku. Biarin. Yang penting Adit jagoan catur nasional, weh? Aku tertawa pelan, menyaksikan interaksi mereka. Inilah harta karunku. 3 jiwa yang berhasil kerawat dan kubesarkan dari puing-puing pengkhianatan. Luka itu masih ada, tentu saja. Luka tidak pernah benar-benar hilang. Tapi luka itu sudah mengering, menjadi pengingat, bukan lagi sumber rasa sakit. Bun, Rara berjalan menghampiriku, duduk di kursi rotan di sebelahku. Tadi aku telepon Bularas. Cuma mau kasih kabar kita sudah sampai dengan selamat. Oh, ya? Apa kata dia? Dia titip salam. Bilangnya, selamat menikmati hasil kerja kerasmu, Nania. Kamu pantas mendapatkannya. Rara berhenti sejenak, menatapku dengan mata teduhnya. Dia juga bilang sesuatu, Bun. Tentang apa? Ayah dan Tante Sinta. Aku terdiam, menatap lautan. Nama mereka sudah lama sekali tidak terucap di antara kami. Ternyata, lanjut Rara pelan, mereka sudah bercerai. Sekitar setahun yang lalu. Aku tidak terkejut. Tante Sinta. Bularas dengar dari kenalannya, dia sekarang kerja jadi kasir di minimarket di pinggiran kota. Anaknya, yang laki-laki itu, dititipkan ke kerabat jauh di kampung. Aku memejamkan mata sejenak. Aku teringat pada Sinta yang seksi dan ceria dengan jumpsuit merahnya di Bali. Lalu aku teringat wajah Kuyu dan pakaian kusamnya di lobi hotel mulia. Dan ayah, tanyaku pelan. Nggak ada yang tahu, Bun, jawab Rara. Dia menghilang setelah bercerai dari Tante Sinta. Kabarnya dia malu, terlilit banyak utang. Dia kalah, Bun. Kalah? Ya. Dia tidak hanya kalah dalam karir. Dia kalah dalam hidup. Pria yang dulu meremehkanku sebagai ibu rumah tangga, kini menjadi pria tanpa keluarga, tanpa pekerjaan, dan tanpa harga diri. Bun? Rara memegang tanganku. Bunda sedih. Aku membuka mata. Aku menatap putriku, lalu kedua putraku yang kini bergabung dengan kami. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma garam dan bunga Kamboja. Tidak, sayang, jawabku jujur. Bunda tidak sedih. Bunda juga tidak bahagia mendengar mereka hancur. Bunda sudah ikhlas. Cerita mereka sudah selesai. Mereka bukan lagi bagian dari hidup kita. Aku berdiri. Kalian ingat? Dulu kita batal ke sini karena ayah kalian sibuk. Ketiga anakku mengangguk, raut wajah mereka berubah serius. Dan kita batal ke sini, lanjutku, karena Bunda memutuskan pergi ke Bali, tempat di mana hidup kita berubah selamanya. Aku merentangkan tanganku, membiarkan matahari sore menerpa wajahku. Sekarang, kita di sini, di Lombok. Bukan karena lari dari sesuatu, tapi karena kita pantas merayakannya. Merayakan kita. Adit bangkit dan memelukku dari belakang. Doni berdiri di samping kananku, Rara di kiriku. Kita berhasil, Bun, bisik Doni. Kita berhasil, ulangku. Kami berempat berdiri di sana, di tepi kolam renang yang menghadap ke lautan. Matahari perlahan turun, menciptakan siluet keluarga kami yang utuh. Aku teringat diriku yang menangis di lantai kamar hotel di Bali. Aku teringat Bram yang menyebutku, tidak menarik. Aku teringat Sinta yang memohon di lobi hotel. Semua itu terasa seperti film lama yang sudah usang. Pemenangnya bukanlah aku. Pemenangnya adalah kami. Kami bahagia. Di atas puing-puing pengkhianatan itu, kami membangun istana kami sendiri. Dan istana ini jauh lebih kokoh. 8 tahun telah berlalu sejak hari yang menghancurkan di Bali. 3 tahun sejak liburan perayaan kami di Lombok. Hari ini, aku tidak berada di ruang rapat atau di private villa mewah. Aku berada di taman belakang rumahku yang rimbun, rumah yang sama, yang pernah ingin direbut Bram, kini telah direnovasi total menjadi oase pribadiku. Bukan lagi Adit yang berusia 15 tahun yang manja padaku. Pria muda gagah di depanku, yang baru saja melempar topi toganya ke udara, adalah Adit, 20 tahun, mahasiswa teknik penerima beasiswa penuh. Bunda, akhirnya aku lulus.
Serunya dari seberang taman, di mana kami mengadakan pesta barbeku kecil untuk merayakan wisuda online-nya. Rara, yang kini menjadi mitra junior di firma hukum Bu Larasati, tertawa sambil mengambil alih penjepit daging dari tangan Doni. Gantian, Mas. Gosong semua dagingnya. Kamu itu bisanya cuma berdebat, bukan memanggang. Doni, yang baru saja diterima di program magister luar negeri, mengangkat bahu. Seni berdebat itu lebih sulit dari seni memanggang, Kak. Aku tersenyum melihat mereka. 3 pilar kekuatanku. Mereka telah tumbuh melampaui trauma masa lalu, menjadi individu yang kuat, cerdas, dan penuh kasih. Melamunkan kesuksesanmu lagi, Nan. Sebuah suara hangat dan berat membuyarkan lamunanku. Sebuah lengan yang kokoh melingkar lembut di pinggangku dari belakang. Aku bersandar pada dada bidang itu, merasakan aroma aftershave yang maskulin dan menenangkan. Reza, bisikku, tersenyum. Kamu mengagetkanku. Reza tertawa pelan di dekat telingaku. Dia adalah Chief Technology Officer di perusahaanku. Seorang duda baik hati yang mendekatiku bukan dengan rayuan, tapi dengan diskusi-diskusi cerdas dan dukungan yang tak pernah goyah. Kami telah bersama selama 2 tahun. Anak-anakku memujanya. Mereka melihat bagaimana Reza menatapku, bukan sebagai mesin pencetak uang atau manajer yang tangguh, tapi sebagai wanita. Dia orang pertama yang akan menyelimutiku saat aku ketiduran di sofa, orang pertama yang membawakanku kopi di pagi hari tanpa diminta. Dia adalah kebalikan dari Bram. Aku hanya sedang menghitung berkahku, kataku padanya. Anak-anak memanggilmu, Bunda, seru Adit. Reza melepaskan pelukannya, tapi tangannya menggenggam tanganku. Ayo, Bu Direktur. Anak-anakmu sudah tidak sabar? Saat kami berjalan melintasi rumput, aku teringat sesuatu. Pagi tadi, saat membersihkan laci lama, aku menemukan sebuah foto. Bukan foto pernikahanku dengan Bram, yang sudah lama kubakar, melainkan foto wisudaku sendiri saat aku menjadi lulusan terbaik. Di foto itu, aku muda, naif, dan penuh mimpi. Aku teringat bagaimana mimpi itu direnggut. Bagaimana aku direndahkan menjadi ibu rumah tangga bau minyak. Lalu aku melihat ke depan. Pada Rara yang tertawa lepas. Pada Doni yang berdebat seru dengan Reza tentang teknologi blockchain. Pada Adit yang memelukku erat. Aku menyadari sesuatu. Pengkhianatan Bram dan Sinta memang menghancurkanku. Tapi itu juga membebaskanku. Itu memaksaku untuk mengambil kembali mimpiku yang terkubur. Aku tidak lagi hidup di atas puing-puing kehancuran mereka. Mereka, Bram yang menghilang tanpa jejak, dan Sinta yang kudengar hidup susah di kampung, sudah lama menjadi catatan kaki yang tidak relevan dalam buku hidupku. Aku kini hidup di atas fondasi baru yang kubangun sendiri bersama anak-anakku. Dan kini, bersama pria yang mencintaiku apa adanya. Bunda, ayo tiup lilinnya, seru Adit. Reza meremas tanganku pelan. Aku tersenyum, melangkah maju ke dalam lingkaran cahaya dan tawa keluarga baruku. Aku tidak lagi melihat ke belakang.